Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tayyib. Insyaallah malam ini kita akan jelaskan tentang ismul ladzi la yansarif. Kenapa ismul ladzi la yansarif dia tidak menerima tanwin? Para ulama menjelaskan karena ada sebab. Karena ada sebab yang menghalanginya dari tanwin. Nah, sebab tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada yang butuh dua sebab untuk menghalanginya dari tanwin, malahu illatani, ada yang butuh dua sebab yang menghalanginya dari tanwin. Yang kedua, yang hanya butuh satu sebab sudah bisa menghalanginya dari tanwin, tapi satu sebab ini sudah menduduki kedudukan dua sebab, setara dengan yang dua sebab. Taib. Jelas ya? Jadi ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dia tidak menerima tanwin? Para ulama menjelaskan dia tidak menerima tanwin, satu, karena ada dua sebab yang memasukinya sehingga dia tidak ditanwin. Yang kedua, karena ada satu sebab yang memasukinya, tapi satu sebab ini setara kedudukannya dengan yang dua sebab. Maksudnya taqumu maqama al-illatain. Baik. Atau sebelum itu, ismul ladzi la yansarif dia tidak ditanwin karena mirip dengan fi'il mudhari'. Karena mirip dengan apa? Fi'il mudhari'. Karena dia mirip dengan fi'il, maka dia tidak ditanwin. Nah, kemiripannya dengan fi'il yaitu sama-sama punya dua illah cabang. Sama-sama punya dua illah cabang. Nah, apa dua illah cabang tersebut? Dua illah cabang yang pernah saya terangkan di akhir Tuhfa. Al-alamiyah. Apa? Al-ma'nawiyah sama lafziyah. Al-ma'nawiyah sama lafziyah. Ma'nawiyah cabang dari apa? Bukan itu yang saya maksud. Yang belajar Tuhfa. Tidak ada yang ingat belajar Tuhfa terakhir, pertemuan terakhir pelajaran Tuhfa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua ilahnya sama-sama, dia sama dengan fi'il karena dia tidak ditanwin sebagaimana fi'il tidak ditanwin, karena memiliki dua illah cabang.
Apa illah cabangnya? Hah? Sama wazan fi'il? Bukan itu. Daniel. Tidak ada. Untuk hadir hari terakhir. Tuh. Ersan. Saya suruh tulis itu hari. Di tuhfanya, coba lihat. Fauzan. Cabang dari? Cabang dari si masdar. Sama? Sama apa? Fi'il cabang dari masdar. Apa lagi? Cabang kedua? Itu dari segi sorof. Dari segi nahwu. Cabang dari tarkibul kalam. Tarkibul kalam. Dalam tarkibul kalam fi'il itu cabang dari isim. Cabang dari isim. Karena asal dari dalam penyusunan kalam itu yang menjadi asal adalah apa? Isim. Dalam menyusun kalimat sempurna jumlah yang menjadi asal apa? Isim. Makanya jumlah itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu selalu ada isim. Kalau tidak ada isim tidak akan sempurna kalam. Paham? Berarti dia asal. Sementara fi'il adalah fara', cabang. Di pembahasan sorof fi'il itu cabang juga menurut pendapat yang kuat, dia cabang. Yang asal adalah isim, masdar. Yang menjadi asal adalah apa? Masdar. Sumber dari semua kosakata adalah masdar. Fi'il itu cabang dari masdar. Jadi dia punya dua apa? Illah. Fi'il mudhari, fi'il secara umum, begitu pula fi'il mudhari, dia punya dua illah sehingga dia tidak ditanwin. Nah, maka ismul ladzi la yansharif juga mirip dengan fi'il mudhari, sama-sama punya dua illah. Punya dua illah sehingga dia tidak ditanwin juga. Apa dua illahnya? Dua illahnya tersebut adalah al-illah al-ma'nawiyah dan al-illah al-lafziyah. Nah, illah ma'nawiyah dan illah lafziyah. Illah ma'nawiyah yaitu al-alamiyah dan al-wasfiyah. Apa dia asalnya? Apa asal? Saya terangkan itu hari atau tidak? Saya terangkan, saya kira. Tidak tertulis itu, Ustaz. Dua illah cabang yang ada pada ismul ladzi la yansharif, al-ma'nawiyah dan al-lafziyah. Al-ma'nawiyah, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Itu cabang dari apa? Apa? Tidak, al-alamiyah dan wasfiyah itu cabang. Cabang dari Abu Mu'adz. Tidak ada, biar dicatat dia. Tuh.
Taib. Oh, gimana, Muhammad? Ada tidak? Anda catat? Hah? Kalau al-ma'nawiyah kan al-alamiyah wasfiyah. Apa al-ma'nawiyah? Illa secara makna adalah al-alamiyah dan al-wasfiyah. Dia cabang itu, ma'nawiyah. Mana asalnya makna isim itu apa? Asalnya makna isim adalah al-hadath. Asalnya makna isim adalah bermakna kejadian. Jadi itu kalau ada isim maknanya adalah nama orang atau maknanya adalah sifat orang, sifat makhluk, itu berarti cabang. Paham? Karena asal maknanya isim itu kejadian, bukan nama orang, bukan sifat. Bukan nama, bukan sifat. Sudah? Sebentar kita terangkan di papan. Untuk tulis dulu. Kemudian al-lafziyah. Al-lafziyah dia ilah cabang juga. Al-lafziyah ada 6. Saya terangkan dulu, saya bagi dulu. Lihat-lihat di. Jadi dia terbagi berapa? Terbagi 2. Yaitu al-manawiyah dan al-lafziyah. Al-ma'nawiyah ada 2. Apa itu? Al-alamiyah, al-lasiyah. Jadi secara makna isim itu asalnya al-hadath. Jadi ketika dia bermakna nama atau bermakna sifat, maka itu cabang dari al-hadath. Cabang dari al-hadath. Antum paham itu? Supaya ketika disebut dalam kitab katanya dia mirip dengan fi'il. Kemiripannya dari sisi mana? Sama-sama punya 2 illah cabang. Fi'il tadi saya sudah jelaskan. Illah cabangnya saya sudah jelaskan ada 2. Illah cabangnya ismul ladzi la yansarif ada 2 juga. Pertama secara makna dia cabang dari al-hadath. Karena asalnya isim bermakna kejadian, sehingga ketika bermakna nama atau bermakna sifat, maka itu cabang dari hadath. Kemudian al-lafziyah ini ada berapa? Ada 6. Taib. Ada 6. 1 2 3 4 5 6. Apa pertama? Ta'anis bighairi alif. Bighairi alif. Ini ada berapa? 2. Apa itu? Marbuta sama bil ma'na. Kemudian terkib masjid. 3 al-ujmah. Terus ziyadah alif wan nun. Taib. Apa waznul al-fi'l al-adal. Perhatikan
Ta'nits bi ghairi alif, ya ini cabang. Kan lafziyah ini cabang semua ini. Dia cabang dari mudzakkar. Tulis, jangan dengar saja. Cabang dari apa? Mudzakkar. Karena muannas itu cabang dari mudzakkar yang menjadi asal apa? Mudzakkar. Tarkib masji itu apa? Dia cabang dari apa? Mufrad. Karena asalnya kalimat itu bukan tarkib, asalnya apa? Mufrad, bukan murakkab. Paham? Ha? Tarkib. Kemudian al-ujma ini cabang dari al-arab. Asalnya bahasa itu bahasa Arab. Ujma itu cabang dari Arab. Kemudian ziyadah alif wa nun itu cabang. Al-aslu adamu az-ziyadah, tidak ada tambahan. Kemudian wazan fi'il itu cabang. Asalnya wazanul asma, wazan isim. Karena fi'il cabang dari isim. Kemudian al-adl ini cabang juga. Cabang dari apa? Dia cabang dari ma'dul anhu. Kan dia cabang. Adl itu dipalingkan ya. Misalnya Amir jadi Umar. Berarti Umar ini cabang dari Amir. Ini adil, ini ma'dul anhu. Ya, karena asalnya adamul adl. Paham ya? Nah, itu illah cabangnya pada ismul sharif. Secara makna dia cabang dari al-hadath. Secara lafaz tergantung lafaznya. Kalau ta'nits cabang dari apa? Mudzakkar. Tarkib lawan dari ifrad, mufrad. Ujma cabang dari al-arab. Alif ziyadah alif wan nun cabang dari adamu ziyadah. Waznul fi'il cabang dari waznul ism. Al-adl cabang dari al-ma'dul anhu, atau karena asalnya adamu al-adl. Paham ya? Nah, itu dari sisi kemiripannya dengan fi'il. Kenapa fi'il tidak ditanwin? Kenapa ismul ladzi la yansharif juga tidak ditanwin? Ya. Kemudian ini kan punya dua illah baru bisa menahan isim atau membuat isim tidak ditanwin. Harus berpasangan antara dua illah lafziyah dan illah ma'nawi, harus berpasangan. Kalau illah al-alamiyah dia bisa berpasangan dengan siapapun dari illah lafziyah. Jadi dia bagaikan laki-laki yang bisa menikahi salah satu dari bukan saudaranya, bahaya itu saudaranya. Bisa menikahi salah satu dari perempuan yang 6 ini. Terserah dia mau pilih yang mana, ta'nits bighairi alif, atau tarkib masji, atau ujma, atau ziyadah alif wan nun, atau wazan fi'il, atau adl. Dia bisa berpasangan dengan ta'nits bighairi alif, tarkib, ujma, apalagi ziyadah alif wan nun, wazan fi'il, dan al-adl. Semuanya dia bisa berpasangan. Terserah dia mau pilih yang mana. Paham ya? Kalau wasfiyah ini ternyata setelah diteliti, dia ini saudara susuannya ternyata. Paham? Saudara susuannya yang 3 ini. Berarti tidak bisa dia nikahi salah satu dari 3 ini. Yaitu ta'nits bi ghairi alif, tarkib masji, dan ujma. Tidak bisa dia karena ternyata saudara susuannya. Ini perumpamannya saja supaya mudah dipahami. Dia hanya bisa milih dari 3 yang terakhir ini, ziyadat alif wan nun, atau wazan fi'il, atau al-adl. Jelas? Dia hanya bisa berpasangan dengan 3 ini. Ya.
tidak bisa tiga yang pertama tadi, yaitu tidak bisa berpasangan dengan ta'anis bi ghairi alif, tarkib masjid dan al-ujmah. Paham ya? Hah? Taib. Ketika ini berpasangan, itu kan sudah ada dua illah. Berarti dua illah. Ketika berpasangan, lihat. Illah ma'nawiyahnya al-alamiyah, illah lafziyahnya pasangannya. Oh ini. Misalnya al-alamiyah berpasangan dengan ta'anis bi ghairi alif. Hasilnya apa? Hasilnya Khadijah. Hasilnya apa? Khadijah. Dia nama alamiah kan? Illah alamiah. Secara lafaz dia ilahnya apa? Ta'anis bi ghairi alif, yaitu bita. Ya. Sehingga dia terkumpul padanya dua illah. Illah secara mana ada, yaitu nama. Illah secara lafaz ada, yaitu ujungnya ta marbuta, berarti tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Tapi bisa juga dia nama berpasangan dengan tarkib masjid. Iya, secara mana dia nama, secara lafaz dia apa? Tarkib masjid. Secara lafaz dia murakkab. Seperti Hadramaut. Ya, lihat Hadramaut. Hadramaut ini dia nama daerah. Secara makna dia nama daerah. Secara lafaz dia apa? Murakkab masjid, yaitu dua kata dilebur jadi satu. Asalnya dua kata hadra dan maut, tapi dijadikan seakan-akan menjadi satu. Nah, itulah masjid. Masjid artinya dilebur, dicampur. Yang tadinya asalnya dua kata menjadi satu kata. Jadi ada illah apanya? Illah secara makna, ada illah secara lafaz. Secara makna apa tadi? Secara makna dia apa? Nama. Ya, al-alamiyah. Secara lafaz murakkab. Secara makna lihat maknanya. Secara lafaz lihat bentuknya. Ini murakkab, kelihatan dia. Lafaz kan lafaz kelihatan bentuknya. Ini lafaz namanya. Ta. Ini lafaz kelihatan murakkab. Kalau makna, lihat maknanya. Oh, maknanya ini kan untuk nama. Ini untuk nama. Nanti ada juga yang untuk sifat. Untuk nama dulu, al-alamiyah bersambung dengan atau berpasangan dengan ujmah. Seperti apa? Ibrahim misalnya. Ibrahim dia secara makna nama juga, nama orang. Secara lafaz dia lafaznya orang selain Arab. Lafaznya orang apa Ibrahim? Bahasa Ibrani. Nah, kemudian al-alamiyah berpasangan dengan tambahan alif dan nun seperti Utsman, Salman misalnya. Ya. Dia secara lafaz apa? Secara mana nama, secara lafaz ada alif dan nunnya. Kelihatan lafaz. Secara lafziyah itu semuanya kelihatan. Ibrahim tadi juga kelihatan karena dia nama-nama bentuk yang seperti ini, bentuk bukan Arab. Tidak ada bahasa Arab bentuknya seperti itu, wazannya seperti itu. Ada atau tidak? Kosakata Arab wazannya seperti Ibrahim. Ismail, Ibrahim, Mikail, Jibril. Itu wazan-wazan bukan Arab. Israfil, ya, itu wazan-wazan bukan Arab, dia Ibrani. Nah, kemudian wazan fi'il seperti Yazid, misalnya Yazid, atau Ahmad misalnya.
Itu secara mana dia nama, secara lafaz kelihatan. Yazid itu mirip wazan fi'il. Zada yazidu, yazid. Hamida yahmadu, kalau pakai hamzah ahmad. Mirip wazan fi'il, secara lafaz kelihatan. Secara mana dia nama orang. Kemudian nama berpasangan dan adil. Tadi Umar. Apa? Umar. Secara makna dia apa? Nama orang. Dan secara lafaz kelihatan lafaznya berubah dari Amir. Berubah dari Amir. Inilah illah ma'an al-alamiyah yang berpasangan salah satu dengan illah lafziyah. Sehingga kumpulan dari dua illah ma'nawiyah dan lafziyah menahan isim dari tanwin atau mencegah isim dari tanwin. Paham ya? Kemudian al-wasfiyah, illa al-wasfiyah itu hanya bisa berpasangan dengan tiga yang terakhir, alif dan nun, wazan fi'il dan al-adl. Sebab kalau sifat berpasangan dengan ta'nits bighairi alif, dia tetap tanwin. Perhatikan, dengar dan perhatikan. Sifat secara mana kalau dia sifat berpasangan dengan yang ta'nits bighairi alif, misalnya apa ta'nits bighairi alif? Yang pakai ta misalnya, muslimah. Sifat atau bukan? Sifat. Mu'minah, sifat beriman, sifatnya berislam. Ini kan perempuan atau laki-laki? Kan sifat dia kan? Secara mana dia sifat? Secara lafaz dia apa? Perempuan. Tapi ini tidak bisa. Saya bilang tadi tidak bisa berpasangan. Artinya tidak bisa berpasangan. Dia kalaupun berpasangan tidak akan mencegah dari tanwin. Kalaupun berpasangan dia tidak mencegah dari tanwin. Makanya muslimah ini tanwin muslimatun. Kenapa? Karena wasiat tidak bisa berpasangan dengan ta'nits bighairi alif untuk mencegah tanwin. Begitu pula tidak bisa berpasangan dengan tarkib masji untuk mencegah dari tanwin. Tidak pula bisa berpasangan dengan al-ujum untuk mencegah dari tanwin. Tidak bisa dia. Nah, dia akan mencegah dari tanwin kalau berpasangan dengan ziyadah alif wan nun. Seperti apa? Sifat jau'an, syab'an, atasyan. Itu tidak ditanwin semua. Kenapa? Karena dia sifat lapar, sifat haus, dan seterusnya. Sifat dia. Kedua apa? Lafaz secara lafziyah dia tambahan alif dan nun, Jadi secara makna dia sifat, secara lafaz dia tambahan alif dan nun. Maka kumpulan dari dua sebab itu mencegahnya dari tanwin. Taib. Yang kedua apa? Dia berpasangan dengan wazan fi'il. Seperti apa? Seperti akbar. Akbar itu sifat atau bukan? Sifat. Akbar, a'zam. Iya. Akbar, a'zam. Itu sifat. Secara makna dia sifat, secara lafaz dia apa? Wazan fi'il. Sewazan dengan af'ala, bisa juga fi'il mudhari'. Nah, sama juga Ahmad itu bisa sifat, bisa nama dia. Dia bebas. Kemudian apa lagi? Sifat berpasangan dengan al-adl. Contohnya apa? Masna. Masna itu kan dipalingkan dari isnain, ya. Salatul lail masna. Apa artinya masna? Dua-dua, atau bisa juga wazan fu'al, yaitu suna.
Kalau wahid, mauhad dan apa? Fu'al, berarti uhada, pakai hamzah dia. Kalau 3 berarti apa? Mathlas. Mathlas sama sulas. Sulas ya, di dhamma, fu'al. Iya. 4 marba dan ruba'. 5 apa? Makhmas dan khumas. Dan seterusnya. Jadi ini semua apa? Dipalingkan dari isnain, dipalingkan dari wahid, dipalingkan dari tsalits atau salasa. Secara lafaz, secara makna dia apa? Sifat. Sifatnya dua-dua. Sifatnya dua-dua. Salatul lail masna. Salat malam itu dua-dua rakaat, sifatnya dua-dua rakaat. Ya dia sifat. Dia apa? Sifat. Nah, begitu pula malaikat ada sifatnya dua-dua sayapnya. Uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba'. Jadi ada sayapnya dua, masing-masing 2, ada masing-masing 3, ada masing-masing 4. Dan seterusnya. Ada yang sayapnya lebih dari itu. Jelas ya? Kemudian yang punya satu illah, selesai. Semuanya berpasangan tadi saya sudah jelaskan. Ketika berpasangan itulah dia mencegah isim dari tanwin. Kemudian malahu illatun wahidah, takum maqamal illatain. Dia memiliki satu illah tapi setara dengan 2 illah. Sudah makam. Baik. Sebentar kita jelaskan. Yang punya satu illah. Baik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi yang kedua dari ismul ladzil ansarif adalah isim yang tidak ditanwin karena ada satu illah. Yang mana satu illah ini sudah menduduki kedudukan 2 illah atau setara dengan 2 illah. Dan dia terbagi 2, ada ta'nits bil alif, perempuan menggunakan alif. Kalau tadi kan bi ghairi alif, tanpa alif. Tanpa alif apakah dengan ta marbuto atau dengan makna? Kalau dengan makna itu seperti Zainab, Zainab, Hindun, ya, Zainab dan Hindun misalnya. Kalau Maryam dia ujmah, Zainab dan Hindun. Ini tanpa alif dan dia pakai makna, secara makna saja perempuan. Lafadznya laki-laki tapi maknanya perempuan. Ini butuh 2 illah dia.
al-alamiyah ta'nis bi ghairi alif. Nah, tapi kalau yang ini ta'nis bil alif cukup satu saja. Tidak perlu berpasangan dengan al-alamiyah. Tidak perlu berpasangan dengan al-alamiyah. Dia cukup satu saja. Sudah menahan dari tanwin, menghalangi dari tanwin. Misalnya ta'nis bil alif, alifnya mamdudah, seperti apa? Hamro misalnya, atau sofro, atau nama-nama warna, baydo, atau sohro. Nah, ini semua dengan alif mamdudah, dengan alif mamdudah. Maka tidak ditanwin. Jadi sekedar lihat dia perempuan, yang penting perempuan ya. Jangan juga antum lihat bina, antum tidak tanwin. Ini ditanwin karena ini bukan perempuan. Samaun bukan perempuan. Lihat, pastikan dulu dia perempuan, ujungnya alif dan hamzah. Pastikan dulu dia apa? Perempuan, baru lihat ujungnya alif dan hamzah, berarti dia ta'nis bi alif mamdudah. Maka dia tidak tanwin. Begitu pula alif maksurah. Misalnya apa? Hubla misalnya. Hubla. Taib. Contohnya hubla. Nah ini dia apa artinya hubla? Hamil. Berarti dia apa? Perempuan. Berarti perempuan. Sekedar ada alifnya itu sudah cukup menghalanginya dari tanwin, alif maksura. Atau misalnya kubro itu apa? Kubro muannas, perempuan dari apa? Akbar. Kubro perempuan dari akbar. Jadi dia perempuan, sudah dipastikan dulu perempuan. Oh, kalau ada alifnya berarti tidak ditanwin. Sama juga ukhra itu apa? Perempuan dari akhir. Ukhra perempuan dari akhir. Oh, dia perempuan, ada alifnya, berarti tidak ditanwin. Apalagi sughra, sama juga. Apalagi ula, al-ula, muannas perempuan dari awal, berarti tidak ditanwin karena dia perempuan dan ujungnya alif bengkok. Dunia perempuan, dan dia muannas dari adna, dan dia di ujungnya ada alif, berarti tidak ditanwin. Ulya perempuan dari a'la, tidak ditanwin, dan seterusnya. Banyak sekali contohnya. Tapi kemudian apa? Perhatikan ya, tadi cuma satu ilahnya sudah cukup. Apalagi kalau dua, satu saja sudah cukup. Kemudian sigha muntahal jumu'. Dia ada dua, mafail dan mafail. Bentuk terakhir dari jama'. Sudah paham ya bentuk terakhir dari jama'? Maknanya sigha muntahal jumu', bentuk terakhir dari jama'. Karena jama' itu bisa dijama' lagi kecuali sudah sampai pada wazan ini, maka tidak boleh lagi dijama'. Dia bentuk terakhir dari jama'. Jadi misalnya kalbun, jamanya apa? Kalbun jamanya kilab, atau bisa juga apa? Aklub. Aklub. Bisa kilabun, bisa aklub. Nah ini aklub ini ternyata bisa dijama lagi menjadi akalib. Menjadi akalib. Kalau sudah akalib, ini sudah mirip dengan apa? Mafail, akalibu, mafailu, sama. Dilihat wazan, bukan wazannya, sighanya, bentuknya saja dilihat. Jangan lihat wazannya. Kalau ini wazannya kan afail, ini mafail. Bukan wazannya dilihat, tapi bentuknya. Maksudnya bentuknya adalah harokat dan sukunnya. Oh, ini fathah alif kasrah, fathah alif kasrah. Itu yang dilihat.
Nah, berarti kalau sudah jama di jama, lihat aklub jama dari kalb. Kemudian aklub di jama lagi jadi akalib. Maka ini jama di jama, dan kalau sudah sampai pada bentuk ini tidak bisa lagi di jama. Karena itu dinamakan bentuk terakhir dari jama. Kalau ini satu anjing, ini apa? Banyak anjing. Kalau ini banyak rombongan anjing. Taib. Paham ya? Jadi bisa mafail, bisa mafail. Kalau mafail tadi masajid, akalib, afadil misalnya. Yang penting sigonya sama. Nggak peduli wazannya apa. Fawail misalnya, sawahir. Nah, kemudian mafail seperti mafatih atau dananir, jamak dari dinar. Tidak usah lihat wazannya, lihat bentuknya saja. Mafail, dananir, tamathil, dan seterusnya. Jadi kalau dia sudah sigo mental jumu, sudah cukup untuk menghalangi isim dari tanwin. Satu ilahnya saja. Ilah cabang ini ya. Ini ilah cabang. Tanis itu cabang dari mudzakkar. Satu ilah saja dia. Kalau ini sigo mental jumu cabang dari apa? Sigo mufrad, ya kan? Cabang dari sigo mufrad. Jadi satu ilah sudah cukup menghalangi isim dari tanwin. Satu sebab sudah cukup menghalangi isim dari tanwin. Nah, kalau ini yang dua ilah, nah ini perlu dikuasai ini pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wazan fiil itu yang perlu diingatkan, mungkin wazan fiil dan al-adl. Wazan fiil itu bisa fiil mudhari' seperti yazid, narjis. Ya. Wazan-wazan yang khusus dengan fiil mudhari'. Yazid misalnya. Narjis, ada nun mudhara' di awal. Atau yang semisal dengan itu. Bisa juga fiil madhi. Wazan-wazan yang khusus dengan fiil madhi. Misalnya tafa'ala. Jadi kalau ada namanya orang tafa'ala, maka tidak tanwin. Atau nama daerah misalnya takallar misalnya. Atau nama-nama negara misalnya, wazan tafa'ala. Atau majhulnya tufu'ila, fu'ila, kan itu khusus dengan fiil. Wazan-wazan khusus dengan fiil. Artinya kalau dia jadi isim, maka isimnya tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia wazan khusus fiil. Itu maksudnya wazan khusus. Wazan fiil maksudnya wazan khusus fiil, kemudian dijadikan nama, kemudian dijadikan isim. Nah, maka dia tidak ditanwin. Begitu pula al-adl. Jadi wazan fiil tadi banyak bentuknya, kadang fiil mudhari, kadang fiil madhi. Nah, yang ma'lum ada yang majhul. Yang penting wazan tidak ada samanya pada isim. Tidak ada samanya pada isim. Kemudian al-adl. Al-adl ini bisa pada nama orang seperti Umar, apalagi Zufar, Mudar. Ada sekitar 15 nama dalam bahasa Arab yang dia al-adl. Kemudian bisa juga sifat. Sifat seperti apa tadi? Masna, suna, kalau masla, sulas, dan seterusnya. Bisa juga seperti ukhra, yang tadi ini kubro, ukhra. Ini wazan fiil juga. Kalau di jama', lihat dulu. Kubro, ukhra, sugro. Apalagi arham, uzma.
Semua yang mirip-mirip begini kalau dijama taksirkan hasilnya apa? Kubar, ukhor, sugor, udham dan seterusnya. Jama taksirnya. Paham? Kubra apa jama taksirnya? Kubar, ukhro, ukhor, sugro, sugor, udhma, udham. Ula, uwal. Ulya, ula. Dunia, duna dan seterusnya. Berarti dia mirip dengan apa? Kalau sudah jadi kubar, ukhor, sugor, udham sudah mirip dengan Umar. Mirip atau tidak? Sudah mirip atau tidak? Kalau dijama, kalau ini kan mufradnya, kalau dijama menjadi kubar, ukhor, sugor, udham, berarti mirip dengan Umar. Makanya dia ambil ilahnya Umar. Dia tidak ditanwin. Udhamu, kubaru, ukhoru. Fa'iddatum min ayyamin ukhoru. Min ayyamin ukhoro. Lihat di Al-Quran, ditanwin atau tidak? Fa'iddatum min ayyamin ukhoro. Ukhoro dia majrur dengan fathah karena mamnu minas sarf. Kemudian tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia wazan fi'il ma'abah. Ini kalau Umar kan nama, kalau ini kubro, ukhro, sugro apa? Sifat. Jadi penekanannya saya ingin tekankan tadi, al-adal itu bisa nama, bisa sifat. Contoh nama saya kira ma'ruf ada 15. Nanti di Mutammi disebutkan semua. Al-adal bisa juga pada sifat. Sifat itu ada dua, ada bentuknya bilangan, ada bentuknya seperti ini. Kalau bilangan tadi saya sebut, maslas, masna, itu tidak boleh ditanwin. Begitu pula yang sulas, ruba, khumas dan seterusnya, itu tidak bisa juga ditanwin. Jadi ada berbentuk angka. Kalau sifat yang adil itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk yang seperti ini, kubro jadi kubar, ukhor, sugor, udham dan seterusnya. Paham ya? Nah, inilah pembahasan ismul ladzi la yansharif. Dan saya ulangi tadi, dia mirip dengan fi'il mudhari, mirip dengan fi'il mudhari atau dengan fi'il. Oleh karena itu mereka sama-sama tidak ditanwin. Kalau fi'il mudhari tidak ditanwin karena memiliki dua illah. Illah apa itu? Dia cabang dari masdar. Secara tasrif dia diambil dari masdar. Secara penyusunan kalam, dalam menyusun kalam, dia cabang dari apa kalau fi'il mudhari tadi? Cabang dari isim. Karena asalnya dalam jumlah atau kalam adalah isim. Sementara ismul ladzi la yansharif, dia memiliki dua cabang juga yang menahannya dari tanwin atau menghalanginya dari tanwin, yaitu illah ma'nawiyah dan lafziyah. Dua cabang. Adapun yang sana kan satu illah tapi sama kekuatannya dengan dua illah. Yang kita bahas yang dua illah, sebab yang sana mengikut kepada yang dua illah. Yang satu illah mengikut kepada yang dua illah. Yang dua illah itu cabang dari apa? Illah ma'nawiyah cabang dari ma'nawiyah cabang dari tadi ma'nawiyah ada al-alamiyah dan wasfiyah. Dia cabang dari hadas. Al-alamiyah ini maknanya berupa nama atau maknanya berupa sifat. Ini dua ini cabang dari al-hadas. Sebab mana asal pada isim itu adalah kejadian. Ketika berubah maknanya menjadi nama orang atau nama daerah atau nama apapun itu, atau dia berubah maknanya menjadi sifat, maka dia cabang dari mana asal itu al-hadas. Kemudian lafziyah dia cabang. Kalau perempuan
bighairi alif, perempuan cabang dari laki-laki, tarkib cabang dari mufrad, ujma cabang dari Arab, tambahan alif dan nun cabang dari yang tidak ada tambahannya, wazan fi'il cabang dari wazan isim, al-adl cabang dari al-ma'dul anhu, yaitu yang belum dipalingkan. Yang belum dipalingkan. Adil kan pemalingan. Umar yang belum dipalingkan atau yang dipalingkan darinya adalah Amir misalnya. Kalau Zufar, Zafir, Zuhal, Zahil, dan seterusnya. Taib. Itulah pembahasan Ismul Ladzi la yansarif. Ada pertanyaan? Tidak dipahami? Ismul Ladzi la yansarif. Jadi kalau antum dapat Ismul Ladzi la yansarif, selalu praktekkan. Ini ilahnya apa? Apa sebabnya dia tidak ditanwin? Supaya langsung termuroja itu yang dipelajari. Ketika antum dapati misalnya apa misalnya? Akram, kenapa tidak ditanwin? Arham. Berapa ilah dia? 2, apa ilahnya? Akram wazan fi'il sama ma'nawiyah, iya. Apa? Sifat atau nama? Kalau nama ndak bisa. Kalau ada orang namanya Akram, sifat. Kalau ada namanya orang Akram, bisa. Ya, bisa. Akram bisa sifat, bisa bisa sifat, bisa nama. Sifat. Sifat itu wasfiyah sama. Ini wasfiyah sifat. Wasf sifat, nama lainnya. Wasfiyah Akram bisa sifat. Kalau diinginkan adalah nama orang berarti alamiah. Kalau diinginkan sifat berarti bisa. Satu saja sudah cukup, apalagi 2. Paham? Satu saja sudah cukup, apalagi kayak hubla. Hubla itu apa artinya? Wanita hamil. Sifat tuh tambah tanis bil alif atau bil alif? Bil alif. Berarti 2 dia kan? 2. Sifat sama tanis bi ghairi alif, 2 dia. Maksudnya satu saja sudah cukup. Apalagi kalau didapati 2. Maka dia lebih menghalangi lagi dari tanwin. Nah, seperti warna-warna itu, safra, hamra itu dia apa? Dia sifat kan? Warna-warna itu sifat atau bukan? Sifat. Warna itu sifat. Warna sifatnya fulan, warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih. Sifat itu. Dia bisa jadi sifat. Berarti kalau safra, hamra dan seterusnya itu apa? Dia sifat sekaligus tanis bil alif mamdudah. Nah, kalau begitu dia 2 ilahnya. 2 ilahnya. Maka dia lebih menghalangi lagi dari tanwin. Yang satu ilah misalnya sahra padang pasir. Nah, itu dia satu saja ilahnya, yaitu apa? Alif tanis mamdudah. Satu saja. Tapi itu sudah cukup. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau satu sudah cukup, apalagi kalau didapati ada 2. Nah, sudah. Apa? Saya kurang paham. Apa?
Tidak bertentangan, tidak bertentangan. Dia ismul ladzi la yansarif dan sekaligus isim maksur. Ismul ladzi la yansarif dan sekaligus isim maksur. Bisa langsung merangkap dua-duanya. Karena ismul ladzi la yansarif itu atau isim maksur, mangkus itu adalah sebenarnya hanya sifatnya i'rab tersembunyi. Sifatnya i'rab tersembunyi. Jadi dia tidak berpengaruh, tidak bertentangan. Bisa dia memiliki dua-duanya. Dinamakan dia ismul ladzi la yansarif sekaligus dinamakan apa? Isim maksur, bahkan bisa langsung dinamakan juga apa? Isim mufrad kalau kubro. Kalau kubar jamak taksir dan dia ismul ladzi la yansarif juga. Kan sudah pernah saya terangkan. Isim ladzi la yansarif, isim maksur, isim mangkus itu kembali ke mufrad dan jamak taksir. Berarti dia bisa itu merangkap, bahkan tiga-tiganya dia bisa merangkap. Dia satu sisi isim mufrad, kubro isim mufrad, manas. Dia isim ladzi la yansarif, dia isim mangkus maksur. Ya kan? Bisa merangkap tiga-tiganya dia. Karena itu ismul ladzi la yansarif, saya kira sudah saya sebutkan. Pokok pada isim berapa? Pembagian pokok pada isim 5. Mufrad, mutsanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Ini 5 pokok. Ismul ladzi la yansarif, asmaul khamsah, isim mangkus, maksur. Itu dia cabang nama lainnya. Jadi isim mufrad itu punya pembagian, ada yang bertanwin dan tidak bertanwin. Ada i'rabnya kelihatan, ada i'rabnya tidak kelihatan. Paham? Jamak taksir ada yang bertanwin dan tidak bertanwin. Ada i'rabnya kelihatan, ada i'rabnya tidak kelihatan. Jadi dia pembahasan cabang itu yang ismul ladzi la yansarif, ismul khamsah, mangkus dan maksur. Paham? Tidak bertentangan, mau dinamakan 3 sekaligus tidak ada masalah. Yang lain sudah. Pembahasan tentang ismul ladzi la yansarif yang iskal. Tidak ada. Baik. Bagaimana Abu Mat? Sudah bisa pahami? Tinggal dihafal berarti. Tinggal dihafal bagannya. Nah. Dan cara berpasangannya itu yang dihafal juga. Nah ini kadang ini dilupa kalau tidak mungkin hafalannya. Tertukar-tukar gini. Memiliki 2 ilah langsung dia al-alamiyah dan al-wasfiyah. Tidak, harus dulu bagi dulu ma'nawiyah dan lafziyah. Nanti ma'nawiyah terbagi 2, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Kadang kalau tidak bagus hafalannya punya 2 ilah langsung alamiah dan wasfiyah, itu salah pembagian, salah bagan. Harus 2 ilah itu ilah secara makna dan ilah secara lafaz. Itu yang antum ingat. Ada sebab maknawi, ada sebab lafzi. Nah, setelah itu dikembangkan dari 2 sebab itu. Kalau secara makna dilihat maknanya sebuah isim. Dia ini maknanya nama orang. Ini namanya maknanya apa? Nama orang. Ini maknanya sifat. Kalau secara lafaz lihat lafaznya. Oh, lafaznya dia perempuan dengan ta marbuta. Lafaznya dia ada tambahan alif dan nun. Lafaznya dia wazannya wazan fi'il. Jadi sebab lafzi dia kelihatan secara ada wujudnya pada isim. Kelihatan wujudnya. Kalau maknawi kan dilihat maknanya. Baik. Kalau coba siapa? Daniel, asma ditanwin atau tidak? Tidak ditanwin karena ini kayak begini dirinci dia asma. Kalau asma yang maksud adalah nama perempuan, maka dia tidak
tanwin. Asma misalnya saudarinya Aisyah, Asma bint Abu Bakar. Itu tidak ditanwin, tapi asma jama dari isim. Apa jamanya ismun? Asma. Ditanwin atau tidak? Tanwin karena dia bukan nama. Iya. Dia bukan nama dan dia bukan perempuan. Hamzanya bukan, alif dan hamzanya itu bukan untuk perempuan. Taib. Jadi bedakan antara hal-hal yang seperti itu. Begitu pula ma'nan. Ini ma'nan, tanwin atau tidak? Ma'na atau ma'nan? Tanwin. Kenapa? Walaupun ada alifnya, tapi alifnya ini bukan untuk perempuan. Dia alifnya adalah alif asli dari ana ya'ni ma'nan. Ana sudah ada memang dari fi'il madinya. Itu yang perlu saya tekankan mungkin. Perlu saya tekankan di pembahasan ini. Jadi tidak semua yang ujungnya alif sama ujungnya alif dan hamzah itu langsung tidak tanwin. Lihat dulu alifnya itu didatangkan untuk tanis atau dia huruf asli. Atau dia perubahan dari huruf asli. Caranya bagaimana? Lihat aslinya. Misalnya contoh ulama ditanwin atau tidak? Tidak ditanwin. Kenapa? Karena hamzanya itu alif dan hamzanya tambahan. Kan asalnya ilm. Asalnya apa? Alima. Jadi ini tambahan. Tambahannya itu untuk perempuan. Litanis, tanis lafzi ya, secara lafaz saja maknanya laki-laki. Kemudian apa lagi? Misalnya yang Al-asya sama dengan sahra. Jadi dilihat. Intinya antum ingat ketika ada alifnya, mau alif mamdudah atau alif maksura, cek dulu alifnya untuk apa. Seperti hubla misalnya. Hubla ini asalnya pasti 3 huruf, berarti ha, ba dan lam. Sehingga kemungkinannya alif ini tambahan. Tambahan ini untuk perempuan atau tidak? Dilihat maknanya. Hubla wanita hamil. Berarti untuk perempuan ini. Maka disitulah dia tidak ditanwin. Tapi kalau ma'nan ini asal katanya dari ana ya'ni. Berarti sudah ada memang alifnya. Dari fi'il madhi sudah ada memang. Sehingga dia apa? Tidak dia tanwin karena alifnya itu bukan alif untuk perempuan, melainkan alif asli. Contoh juga samaun. Sama misalnya. Sama. Ini sama ini. Lihat alif dan hamzanya asli atau bukan? Ternyata setelah dicek sama itu dari sama yasmu. Asalnya samawun. Ada waw sebelumnya alif tambahan dirubah jadi hamzah. Berarti hamzanya asli ini. Pasti ditanwin. Bukan perempuan. Kalau perempuan baru tidak ditanwin. Nah, itu yang ditekankan. Satu lagi. Ada lagi satu. Sigha muntal jumu. Kalau sudah kemasukan ta marbuthah, maka dia ditanwin. Misalnya malaikatun tanwin. Kenapa ditanwin? Karena ta marbuthah itu identik dengan isim mufrad. Artinya kalau dia sudah pakai ta marbuthah, berarti kembali ke sigha asal. Sigha bukan lagi sigha muntahal jumu. Maksudnya dia sudah identik dengan sigha mufrad. Karena itu kembali ditanwin. Malaikatun. Mafa'il asalnya malaik. Tambah ta marbuthah malaikatun. Ditanwin dia di situ.
ditanwin karena kemasukan ta marbuta. Nah, taib sudah, saya kira sudah lengkap pembahasan ismul ladzil la yansarif, tinggal dipahami dan dihafalkan. Taib sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.